Sahabat Kendimas, dimanapun sahabat berada, selamat datang on the myself. Kita di sini belajar bagaimana memodifikasi sistem penyaringan air. Jadi, kalau kita melihat yang di belakang saya ini sebenarnya semua perangkat baku ya. Perangkat baku itu artinya perangkat yang memang dari pabrik dibuat seperti ini. Tetapi terkadang kondisi kita di tempat-tempat tertentu itu yang umum bentuknya seperti ini, itu tidak bisa dipakai. Nah, karena tidak bisa dipakai, kita harus memodifikasi atau berpikir bagaimana caranya supaya peralatan ini bisa dipakai di tempat kita. Air yang ada di tempat kita tinggal dan kita hidup itu kondisinya tidak akan selalu sama. Jadi, saya membuat filter ini atau memodifikasi filter ini, saya harapkan bahwa atau yang memesan perangkat ini nanti mengerti bagaimana cara menggunakannya, ya. Saya lebih suka memberikan pemahaman dulu dan orang menggunakan produk saya daripada saya memaksakan diri untuk menjual sesuatu tetapi sebenarnya tidak memberikan manfaat apa-apa. Jadi saya sangat ingin bahwa sebelum orang menggunakannya, orang paham dulu ya bahwa dalam sistem pengolahan air itu harus patuh pada 4 syarat 2 unsur ya. 4 syarat 2 unsur itu bukan karena berapa jumlah tabungnya atau bukan karena berapa kecepatannya, tetapi karena sistem. Jadi sistem itu kita harus tahu dulu. Kalau kita tidak tahu, kita tidak bisa menghasilkan apa-apa ya. Nah, misalnya begini, saya selalu katakan bahwa dalam sistem pengolahan air harus ada 4 syarat 2 unsur. Syarat pertama harus ada air, apapun kondisinya. Syarat kedua harus ada makrofilter. Sahabat di sini tidak ada makrofilter karena memang pemberi order sudah memiliki makrofilter sendiri yang dia beli secara online. Nah, ketika dia sudah membeli makrofilter, tentu makrofilter itu tidak diperlukan lagi di dalam sistem ini, ya. Jadi, 4 syarat 2 unsur itu harus ada air, kemudian ada makrofilter, kemudian ada mikrofilter. Karena kondisi airnya buruk, beliau itu punya hasil pemeriksaan laboratorium yang seperti ini, sahabat ya. Sebentar, saya kasih terang layarnya, jadi sahabat bisa melihat. Nah, hasilnya seperti ini. Jadi, sebelum beliau memesan, itu beliau sudah memberikan hasil laboratorium yang seperti ini. Jadi begini, karena tingkat kekeruhan air dan kondisi air sumur yang dimiliki itu memang kondisinya lumayan ya. Jadi kita harus menggunakan 2 step atau 2 tingkat di mikrofilternya. Jadi nanti dialirkan air dari sumur, kemudian ke makrofilter dulu, beliau sudah punya. Dari makrofilter kita ke mikrofilter. Jadi saya masih menggunakan filter spoon di sini karena untuk mengantisipasi air sumur. Dan yang di housing berikutnya ini adalah kantong penyaring air yang saya modifikasi ya, sahabat ya. Jadi saya membuat seperti ini, sahabat bisa lihat ini. Saya membuat seperti ini. Tujuannya untuk memasukkan kantong di sini. Jadi ini ada strainer di bagian bawah supaya kita punya karbon tidak lari keluar lewat bagian atas. Ini adalah rumah untuk filter bagnya, dan filter bagnya bentuknya seperti ini ya. Jadi nanti filter bag ini masuknya begini ya. Kemudian nanti kita ring. Nah, seperti ini sahabat. Ya, nanti bentuknya seperti ini. Kemudian di dalam sini nanti kita isi arang. Kita isi arang dengan 5 liter arang yang kita bisa masukkan di dalam kantong ini. Nah, setelah dia masuk di dalam kantong ini, kemudian nanti kita pasang ini 3-way yang bentuknya seperti ini ya. Jadi produk yang saya tawarkan kepada sahabat itu semuanya memang bagus karena di bagian dalam ini sudah di coating anti karat. Jadi dia tidak mudah berkarat. Kemudian ini ya nanti kita masukkan di sini seperti ini ya, sahabat ya. Nah, dia akan masuk di kepala 3-way seperti ini. Jadi di dalam kantong ini nanti isinya full arang. Arang itu sangat bermanfaat di dalam sistem pengolahan air itu karena arang tujuannya adalah untuk menghilangkan bau. Jadi kalau air kita berbau, jangan difilter.
tetapi harus dihilangkan baunya menggunakan arang. Jadi kalau air kita bau, sumber air kita itu bau, jangan menggunakan filter untuk mengatasinya, tapi mengatasinya harus pakai arang. Karena arang itu menghilangkan bau air, bau bau comberan misalnya gitu, itu bisa hilang dengan arang. Jadi nanti arang itu ya begini bentuknya. Nanti arang itu kita masukkan di dalam sini ya. Setelah arang kita masukkan di sini penuh, kemudian ini kita masukkan ke sini, kita tutup ya. Seperti ini bentuknya, kemudian kita masukkan di sini ya. Dia duduk seperti ini dan kita pasangnya di sini. Nah, kita pasangnya di sini seperti ini ya. Nanti kita rangkai, ini akan terhubung ke media di sebelahnya. Jadi nanti dari air sumur itu, air sumur bisa masuk ke sini. Ini gunanya bukan hanya untuk air sumur, tetapi untuk bisnis air minum juga boleh. Karena ini kapasitasnya 5.000 liter per jam. Jadi sahabat ini bisa masuk dari sini. Kemudian di sini tadi ada kantong penyaring air dan arang. Nah, yang di sebelahnya ini, coba buka Pak Den ini. Yang di sebelahnya ini, nanti kita isi dengan ultrafilter yang 5.000 liter. Ya, jadi ultrafilter kita itu bentuknya seperti ini sahabat. Nah, ultrafilter itu di dalam sini ya, supaya ultrafilter kita ini tidak cepat tersumbat atau tidak cepat kotor, saya lindungi dia dengan filter bag 1 mikron. Jadi kantong penyaring air yang ini kerapatannya 1 mikron. Jadi kalau sahabat ingin lihat aslinya seperti ini ya, saya buka. Nah, seperti ini sahabat ya. Jadi ini adalah PVDF atau ultrafilter lah, sebut secara umum, sebab tidak semua orang menggunakan PVDF. Ada juga PVDF atau ultrafilter itu yang berbahan katun, ada yang berbahan HDPE, ada yang berbahan PVC, ada yang berbahan PS. Itu sebabnya karena banyaknya jenis dari ultrafilter ini, terkadang kita mudah sekali latah menyebut bahwa itu adalah ultrafilter PVDF. Ultrafilter PVDF itu adalah penemuan terakhir dari sistem ultrafilter ini. Jadi ini berhubungan dengan sistem penyaringan air, sistem pengolahan air. Kalau sahabat punya air di rumah bermasalah, jangan hanya menggunakan satu filter saja, sebab itu tidak mungkin berhasil ya. Ultrafilter PVDF ini ya, dia kalau tidak ada filter atau penunjang di belakangnya, PVDF ini akan tersumbat ya. Nah, PVDF ini kerapatannya 1/100 mikron. Kalau dia tidak kita lindungi seperti ini, dia sangat mudah tersumbat. PVDF ini posisinya di sini ya. Jadi nanti kita memasang PVDF ini juga di kepala three-way seperti ini. Sahabat lihat, ini three-way dan di sini sudah di coating ya. Sudah di coating anti karat, jadi dia tidak akan karat. Ini anti karatnya aman. Nah, kemudian ini PVDF ini kita masukkan di sini. Nah, jadinya seperti ini. Setelah dia jadi seperti ini, baru kita masukkan di sana, ya. Nah, kita masukkan seperti ini dengan kantongnya nanti. Nah, posisinya seperti ini, sahabat. Nah, jadi ini sudah memenuhi 4 syarat dan 2 unsur, ya. 4 syarat dan 2 unsur. Jadi kalau kita menyaring air di rumah, itu 4 syarat 2 unsur ini harus ikut semua dan tidak bisa dikurangi. Jadi pertama harus ada makrofilter, ada mikrofilter, dan ada ultrafilter. Berarti persoalannya selesai di sini. Kalau airnya berbau, kita kasih arang. Arangnya tadi yang kita masukkan di kantong yang ini, ya. Nah, kalau airnya mengandung bakteri, sahabat bisa pilih. Bisa menggunakan klorinator, bisa juga menggunakan ultraviolet, ya. Bisa ada pilihannya seperti itu. Nah, sahabat Kendimas, dimanapun sahabat berada, sistem pengolahan air itu memang tidak banyak orang suka, ya. Sedikit sekali orang yang suka dengan sistem pengolahan air. Jadi sistem modern yang saya buat seperti ini itu tidak perlu penggantian. Jadi kita tidak perlu mengganti filter-filter di bagian dalam. Cukup kita cuci, kemudian nanti kita pakai lagi, begitu.
Terima kasih atas atensinya. Saya Lukman Hakim di Blitar, Jawa Timur. Salam Kendimas.